Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali bersama saya Romanus, dan pastinya saya tidak sendirian karena ada rekan saya, Julio. Iya, saya dan Julio juga enggak berdua aja ya. Jadi kita ada bintang tamu yang istimewa ya di bulan ini, di bulan September. Iya. Nah, kita ada seorang diakon yang masih sangat muda sekali ya. Nanti kita akan dengarkan. Nah, beliau dari Ordo Kamelian. Nah, diakon ini siapa? Terus Ordo Kamelian itu ordo yang seperti apa? Kita langsung aja tanya ke diakon dulu. Jadi nama saya Diakon Engel dari Biara Kamelian. Biara Kamelian didirikan oleh Santo Camillus de Lelis, santo dalam Gereja Katolik yang ditetapkan sebagai pelindung orang sakit, dokter, perawat dan rumah sakit. Jadi sesuai dengan pernyataan ini bahwa Ordo Kamelian ini bermisi di bidang kesehatan dan orang sakit. Jadi kami para Kamelian, disebut para Kamelian ini memiliki spiritualitas untuk melayani orang sakit. Jadi konsep kami satu, yaitu melayani Kristus dalam diri orang sakit dan menjadi Kristus bagi orang sakit. Jadi konsep sederhana seperti itu. Kami orang Kamelian seperti begitu. Iya, terima kasih. Dan seperti biasanya ada saya Mbak Harto. Iya, Mbak Harto. Sangat berbahagia karena berkenalan dengan diakon yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Nah, seperti biasanya kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Wah, senang sekali ya. Awal bulan. Harus semangat baru Senyum full senyum nih. 1 September ya. Iya, 1 September. Juga dengan BKSN ya, Bulan Kitab Suci Nasional. Jadi saya ajak semua kita umat, kita semua para pastor biara-biarawati untuk ingat bahwa bulan ini bulan Kitab Suci Nasional. Jadi kita harus fokus menjalani hidup kita sesuai dengan ajaran iman yang tertuang dalam kitab suci. Jadi wartakan Injil dalam hidup kita setiap hari. Bulan September, bulan yang penuh berkat ya. Bulan penuh berkat. Ya, dan nah hari ini kita ada pembahasan tentang apa nih, Julio? Iya, bersama dengan diakon ya kita akan bahas dan juga Mbah Harto ya. Kita akan bahas mengenai Santo Giles. Santo Giles dari nama keren namanya ini. Keren sekali. Ya, Santo Giles yang merupakan seorang pertapa dan juga sekaligus pelindung ya, penderita lumpuh, kemudian juga pecinta hewan dan juga hutan. Wah, sangat bagus. Iya, sangat kebetulan sekali ya. Dan mungkin diakon yang hadir di sini. Iya, pemirsa mungkin juga salah satu pencinta hewan nih kan. Iya, biasanya. Hewan. Pasti kita pencinta hewan. Diakon juga sangat kebetulan ya, berhubungan sama dunia medis mungkin. Iya, bisa betul. Sangkut paut sedikit. Ada sangkut pautnya juga. Nah, kita akan langsung aja nih dengar cerita tentang Santo Giles. Jadi Santo Giles ini dari namanya Giles, tapi kalau lebih keren, kalau kita lebih kenal, Santo Giles ini nama istilahnya Perancisnya atau begitu. Tapi nama yang kalau kita kenal dalam kehidupan kita itu Santo Egidius. Jadi bahasa Latinnya Egidius. Bahasa Italianya Egidio. Jadi itu nama yang mungkin kita lebih kenal lah. Giles mungkin nama-nama yang mungkin nama Perancis atau seperti itu. Jadi nama-nama santo-santo itu sesuai dengan konteks budaya atau bahasa lokal kita. Jadi mungkin itu dalam konteks bahasa Perancis namanya Giles. Tapi kalau dalam konteks bahasa Latin atau kita mungkin Egidius, mungkin Santo Egidius seperti itu. Agak berbeda ya. Agak berbeda seperti itu. Beda negara beda sebutan. Beda nama gitu. Jadi dia itu dilahirkan tahun sekitar ya, ini kita perkiraan 650 Masehi. Jadi ya tahun-tahun yang lalu lah, tahun-tahun lama. 650 Masehi di Athena, negara Yunani. Kemudian dia ada satu pelindung yang tadi sebut tadi, Julio sebut pertapa dan pelindung penderita orang lumpuh dan pencinta hewan dan hutan. Sehingga menurut saya santo yang menarik untuk kita bahas juga. Jadi dia itu dikenal sebagai santo dalam gereja Katolik, bukannya gereja Katolik ya. Dalam tradisi Ortodoks Timur juga dia diakui sebagai orang kudus. Jadi bukan gereja Katolik tapi dihormati juga dalam gereja Ortodoks Timur. Sehingga yang seperti saya bilang tadi, dia dilahirkan di Yunani, kemudian dia menurut legenda atau menurut cerita zaman dahulu, dia bermigrasi atau dia pindah ke Perancis. Di Perancis itulah dia mulai hidup bertapa, sebagai seorang pertapa yang disebut eremit. Eremit itu adalah orang-orang yang istilahnya terpanggil
kemudian mengasingkan diri dalam kehidupan yang istilah kehidupan harian, terus mereka masuk dalam kehidupan doa kontemplatif. Jadi Santo Gilles ini dia pergi ke hutan di Perancis, kemudian menghabiskan hari hidupnya itu di hutan dengan berdoa, bermati raga, terus istilahnya bertapa, sehingga menurut para eremit atau menurut Santo Gilles, lewat bertapa, lewat berdoa, berkontemplasi itu mereka bisa menemukan Tuhan. Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Istilahnya lewat kontemplasi, doa itu mereka dapat menemukan Tuhan. Sehingga di Prancis itulah dia mulai kehidupan yang lebih dalam kesunyian itu dan kontemplatif itu. Menariknya menurut legenda, menurut legenda bahwa dia itu sangat dekat dengan alam. Dia hidup di hutan kan. Terus ada satu kisah bahwa dia itu menyelamatkan seekor rusa. Istilahnya dengan mujizat itu seekor rusa yang istilahnya datang ke dia, akhirnya melahirkan di depan dia, sehingga beranak istilahnya, bukan melahirkan, beranak, sehingga akhirnya itu menjadi tanda mujizat bahwa para hewan itu dekat dengan dia. Jadi dia bertapa di hutan atau di gua seperti begitu, kemudian hewan itu datang, rusa itu datang ke dia, kemudian dengan melahirkan beranak, kemudian itu menjadi tanda mujizat dia bahwa dia dekat dengan hewan seperti begitu. Kemudian ada satu kisah juga bahwa yang terkenal juga bahwa Santo Gilles ini pada suatu ketika bukan dikunjungi, tapi salah satu raja di Perancis yang sedang berburu, kemudian tanpa sengaja itu memanah dan terkenalah kaki dari Santo Gilles ini sehingga terlukakan parah. Tapi mujizatnya di situ bahwa dia tidak mengalami istilahnya luka lah, istilahnya dia bisa tahan dengan panah itu, sehingga bahwa raja yang pada akhirnya itu merasa bersalah, kemudian diampuni oleh Santo Gilles, akhirnya sebagai tanda, istilahnya tanda permintaan maaf itulah raja itu mendirikan biara pertapa. Dan Santo Gilles inilah orang pertama istilahnya yang mendirikan ordo itu. Bukan ordo, tapi istilahnya komunitas bertapa itu. Jadi dia disebut Abbas. Abbas itu istilahnya pemimpin dari biara kontemplatif. Jadi dia sebagai tokoh pendiri sekaligus pemimpin biara itu. Sehingga karena sakitnya yang dipanah itu dan membuat seharusnya dia lumpuh, tapi dia tidak lumpuh, akhirnya dia disebut sebagai santo pelindung orang-orang lumpuh. Nah, sehingga cerita itulah akhirnya dibalut dengan legenda, sehingga istilahnya itu diturunkan atau diwariskan sebagai cerita di tengah kita. Ada juga cerita bahwa dia memiliki sebuah tongkat kan, dari tongkat itu menjadi hidup dan akhirnya bertumbuh sebagai tumbuhan kan, jadi ada mujizat juga. Sehingga ceritanya itu banyak sekali cerita mujizat bahwa dia itu di tengah hutan itu banyak hal yang dia lakukan, dalam arti dia melakukan seperti dari tongkatnya tumbuh pepohonan, terus dia menyelamatkan rusa itu. Sehingga kalau kita lihat gambarnya itu Santo Gilles itu selalu dengan rusa. Karena mengingat cerita tentang tadi dia dengan menyelamatkan rusa tadi itu. Sehingga seperti begitu. Dia dihormati juga oleh orang Eropa sebagai istilahnya pelindung para pengemis juga. Istilahnya orang-orang yang memiliki keterbatasan secara finansial, yang meminta-minta di tengah jalan. Jadi Santo Gilles ini diyakini oleh kita sebagai orang yang istilahnya menjaga mereka. Karena pada zaman itu, zaman Eropa zaman dahulu tidak sekaya sekarang. Eropa zaman dahulu itu juga ya mungkin ada istilah kemiskinan juga banyak, sehingga banyak orang mengemis. Jadi istilahnya para pengemis itu memiliki pelindung, yaitu yang Santo Gilles ini. Dia terkenal terutama di Prancis. Sehingga kebiasaan di Eropa itu kota-kota itu ada pelindung kan. Beberapa kota di Italia itu mengambil nama Egidio, bukan Gilles tapi Egidio dalam bahasa Italia, sebagai pelindung kota, Santo Egidio. Jadi beberapa kota di Italia itu mengambil nama santo pelindung mereka kota itu dengan Santo Egidio. Dan juga kalau tidak salah Skotlandia juga salah satu kotanya itu juga mengambil kota santo pelindungnya itu Santo Gilles itu. Sangat menarik bahwa dalam kehidupan ia bertapa itu
dia menemukan Tuhan, tapi dalam artian dia menemukan Tuhan, tapi dia melakukan satu karya. Ya, karya itu dia menyelamatkan orang-orang sekitar dia. Ya, orang sekitarnya dalam artian hewan-hewan yang sekitar dia itu, dalam artian seperti itu. Luar biasa sekali ya ceritanya. Jadi ada latar belakangnya kenapa dia disebut sebagai sebagai santo pelindung orang lumpuh, hutan, karena betul kedekatan-kedekatannya itu seperti itu. Mujizatnya juga banyak ya. Mujizatnya banyak. Jadi karena dia tinggal di hutan, jadi kebanyakan mujizat itu terjadi di hutan. Bagaimana, Opa? Opa Pasti banyak nih yang mau disampaikan, Opa nih. Menurut saya, dia kena kakinya, kena panah tanpa sengaja, itu blessing in disguise. Menurut cerita itu tidak merasa sakit, tapi justru dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Luar biasa. Kemudian yang kedua, dia itu seperti Santo Fransiskus Assisi ya. Oke, betul. Mengenal alam sampai rusa saja minta perlindungan. Tadi diakon tadi mengatakan minta perlindungan dan melahirkan lagi di situ. Luar biasa. Mungkin ini satu-satunya cerita ini. Lalu dia sebagai ermit, sebagai pertapa. Kemudian tadi Romo kalau nggak salah diakon kalau nggak salah hidup asketis. Ya, asketis. Nah, itu apa Romo? Hidup asketis itu artinya bermati raga. Kalau bahasa sederhananya bermati raga. Jadi hidup bermati raga itu istilahnya kita melepaskan keterikatan duniawi. Jadi orang yang asketis itu istilahnya orang yang sudah istilahnya bebas dari segala keterikatan duniawi. Mereka kembali kepada kehidupan rohani yang mendalam, berkontemplasi, berefleksi. Jadi hidup asketis itu meninggalkan kehidupan duniawi dan masuk ke dalam kehidupan rohani spiritual. Jadi mereka itu berkontemplasi. Jadi asketis seperti itu. Untuk tujuan akhirnya itu mereka ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi tujuan akhir dari hidup asketis itu ke Tuhan itu, berjumpa dengan Tuhan secara istilahnya lebih dekat. Dipersembahkan dirinya kepada Tuhan. Bermati raga. Kata lain dari mana? Bermati raga. Wah, menarik nih dari cerita tadi dari Santo Giles ya. Saya tertarik nih diakon ya dari Santo Giles ini dan juga keterkaitannya sama diakon sama ordo yang saat ini diakon ini ya. Diakon jalani kehidupan. Iya, dari ordo Kamelian. Nah, kalau dari ordo Kamelian ini biasanya pelayanannya gimana sih diakon? Jadi karena kami ini adalah disebut secara resmi Ministrantium Infirmorum dalam bahasa Latin yang berarti ordo para pelayan orang sakit. Kami didirikan sekitar tahun 1500-an. Para orang sakit. Ordo. Jadi kami nama resmi kami itu Ordo para pelayan orang sakit. Jadi dari namanya itu kami betul mendekatkan diri kepada orang sakit. Jadi Santo Camillus bilang begini, seorang Kamelian itu harus menjadi Kristus bagi orang sakit dan melihat Kristus dari orang sakit. Jadi kami menjadi Kristus bagi orang sakit dan orang sakit menjadi Kristus bagi kami. Sehingga ketika kami mengunjungi orang sakit, ketika kami melayani orang sakit, kami melihat Kristus di situ. Dan kami juga menjadi Kristus bagi mereka. Jadi konsepnya sederhana seperti begitu. Jadi seorang Kamelian tetap menjadi Kristus bagi orang sakit dan orang Kristus dan dalam orang sakit kami menemukan Kristus di sana. Jadi seperti begitu. Iya. Keren sekali. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, kalau mungkin tadi dari Santo Giles ya, itu kan pastinya sudah lama begitu. Tapi banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik. Nah, kalau yang masih punya keterkaitan di zaman sekarang ini, apa sih yang bisa kita usahakan ya? Jadi menurut saya seperti kalau konteks kita kan kita ini sudah modern, maju. Kita istilahnya gadget itu sudah sebagai bagian dalam hidup kita. Sehingga menurut saya dalam artian konteks Santo Giles ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi perubahan hidup modern ini seperti apa? Kembali ke diri kita. Jadi menjadi filter bagi kita. Jadi kalau kita mau hidup baik, oke lah. Kita memperbaiki diri kita secara baik. Jadi menurut saya filter. Jadi hidup kita tidak mungkin agak susah lah hidup asketis seperti Santo Giles. Kita ke hutan mungkin mungkin mau ke hutan mungkin tidak kan. Jadi sederhana dalam hidup kita masing-masing saja. Dalam kehidupan kita setiap hari kita mulai memperbaiki diri, melihat dunia sudah semakin berubah ini kita mempersiapkan diri secara baik. Jadi menurut saya tidak perlu kita harus hidup asketis, tidak perlu maksudnya yang
yang betul meninggalkan kehidupan duniawi, Mati hitung raga. ya bermati raga tinggal di Apa hutan, ya? tidak. Tapi kita mulai dengan kehidupan kita yang sederhana. Mungkin kita membangun relasi kita yang baik terhadap mungkin saudara-saudari kita. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita mulai mungkin saling menghargai satu sama lain. Kalau ada pertengkaran kita mencari solusi. Terutama kalau terkait juga dengan Santo ini Egidio ya, pencinta hewan kan? Ya, pencinta hewan. Tuh penderita orang lumpuh juga, Ini atau banyak orang sekali sakit. hal yang bisa diusahakan ya. Ya, jadi mungkin kalau soal hewan mungkin kita istilahnya memperhatikan mungkin hewan-hewan liar di jalanan mungkin yang tidak Memberi makan. Iya, mungkin memberi makan, mungkin yang tidak diperhatikan. Mungkin kan banyak kita lihat maaf permisi yang anjing di tengah jalan yang mungkin liar, mungkin mengobati seperti begitu. Sehingga menurut saya kehidupan santa itu yang paling penting itu adalah implementasi. Kita mengambil sisi positif terus kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kisah-kisah hidup itu menginspirasi kita untuk kembali ke dalam hidup kita setiap hari. Jadi bagaimana nilai-nilai kehidupan yang kita bisa ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sederhana seperti begitu saja, Pak. Luar biasa nih ya. Dan tidak harus persis, kita Tidak harus persis. Jadi kita mengambil nilai-nilainya yang Iya. cocok, Iya, betul. yang bisa kita istilahnya wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi kita ini ya, Ya, bukan dalam arti kita ingin menjadi santo, tidak. Tapi paling tidak kita menjadi orang yang lebih baik lagi setelah Menyesuaikan membaca, lah ya. setelah membaca, mendengar kisah Santo Gil, mungkin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Begitu kalau istilahnya. kalau mau coba-coba ke hutan mungkin ke gua mungkin udah kena telan ini kita. Mungkin Romanus gitu. mungkin mau pertama ke sana. saya nanti aja setelah beliau. Jadi menyesuaikan aja ya, Menyesuaikan. banget zaman. Dan perkembangan konteks seperti Nah, itu. mungkin nih untuk ini lagi Mbah Harto ya. Mbah. Tentang BKSN mungkin nih Mbah, tadi Mbah katanya mau cerita nih tentang BKSN. Oh iya. Iya. Silakan Mbah. Kebetulan tadi diakon mulai dengan BKSN. Kebetulan saya mendapat anunya apa ya, tema-temanya diakon. Oke. Yang pertama ini Oke, apa? Allah sumber kasih dan keselamatan. Itu yang pertama. Nanti saya mohon diakon untuk menjelaskan sedikit saja. Lalu kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. 3, kasih Allah menggerakkan pertobatan, dan yang terakhir kasih Allah menyelamatkan, kasih Allah mempersatukan. Nah, mungkin Jadi kalau secara garis umum garis umum. biasanya tema BKSN itu mengajak kita untuk kembali melihat Alkitab sebagai sumber hidup kita setiap hari. Jadi kalau tema pertama tentang kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, berarti setiap penginjilan itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kita orang pertama sebagai pewarta itu. Entah dalam kehidupan keluarga, entah dalam kehidupan pekerjaan, kita menjadi evangelitator pertama. Dan kita pewarta pertama. Jadi kita harus diwartakan dulu, baru kita mewartakan orang lain. Yang kemudian kasih Allah menggerakkan pertobatan. Kalau kita membaca Alkitab, tapi kita ada sisi bertobat ke arah lebih baik, kalau tidak ada ya percuma. Sehingga kasih Allah atau cinta Allah yang ada dalam kitab suci itu harus menggerakkan kita untuk hidup lebih baik, bertobat dan kembali kepada hidup yang lebih baik. Kemudian kasih Allah menyelamatkan, dalam artian bahwa tujuan dari akhir semua itu bahwa Allah itu sebagai penyelamat, bahwa kita terselamatkan oleh kasih Allah itu. Kemudian yang terakhir kasih Allah mempersatukan, bahwa Allah atau kitab suci yang kita dengarkan setiap hari itu dalam misa atau apapun itu mempersatukan kita karena iman, karena kita mengimani Allah yang sama, dan oleh karena Allah yang sama itu kita dipersatukan. Sehingga tema seperti itu. Jadi menurut saya tema penting atau pesan penting bahwa kalau kita ingin menjadi seorang pewarta, maka wartakanlah diri kita dulu, kemudian kita wartakan ke orang lain. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih penjelasan Luar biasa. luar biasa ya. Iya, penjelasan dari Diakon tadi juga asik sekali ya, sampai kita puas sekali. lupa waktu. Lupa waktu kita nih. Ya, tapi kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi Iya, lebih berjumpa banyak kembali. pasti kita bahas hal-hal menarik lainnya ya. Jadi, Tuhan itu kasih, tapi di sini dikatakan Allah sumber kasih. Padahal Allah kan juga sempurna. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kemudian ini menjadi sumber bagi kita. sumber kasih. Nah, jadi dalam BKSN nanti marilah kita berpesan kepada mereka supaya menggunakan kasih ini sebagai senjata
Ya. Kasih sebagai senjata luar Amin, biasa. luar biasa. Amin. Luar biasa. Baiklah Luar biasa. ya Mbah dan juga Diakon, terima kasih ya karena sudah berdiskusi bersama kita nih. Dan karena keterbatasan waktu juga, mungkin langsung saja kita minta tolong Diakon nih untuk pimpin doa kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami telah Kau satukan di tempat ini dalam ikatan cinta dan persaudaraan. Kami telah menyelesaikan pembicaraan kami tentang Santo Giles. Semoga pesan-pesan, kisah hidup, nilai-nilai yang kami dapat dalam pembicaraan ini berguna bagi kehidupan kami setiap hari. Kami wartakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan juga pada hari ini ya Tuhan, 1 September kami mengawali bulan Kitab Suci Nasional. Semoga pesan-pesan Injil dapat menginspirasi kami dalam kehidupan kami setiap hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial dan kehidupan gereja. Semoga nilai cinta yang ada dalam Kitab Suci sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami setiap hari. Semua doa kami sampaikan kepadamu dan antara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima Ya, kasih banyak terima Diakon kasih. sudah hadir ya, Mbah Terima Harto kasih, juga. Mbak. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, terima kasih juga karena sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik dari teladan oleh Santo Egidio pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu nanti di lain kesempatan di video lainnya dari Societas Santa Clara di YouTube, di channel YouTube-nya. Dan kita akan berjumpa kembali di program Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini.